ke Belanda. Jadi puji Tuhan, bagi kami itu luar biasa. Ya, tidak ada biaya, semua tidak cukup, tapi Tuhan melakukan yang luar biasa. Sehingga dia kemarin beberapa hari lalu pergi ke Jerman untuk bertemu sponsornya. Semua berjalan lancar. Jadi bagi kami itu sebuah sukacita. Tapi kemudian bulan berikutnya itu September, sukacita berikutnya di rumah, walaupun anak belum ada yang besar, keponakan saya dilamar. Akhirnya di rumah saya rame lagi, kami masak-masak. Saya bilang jangan catering, karena kalau catering kan mahal, kita masak aja. Jadi masak untuk lamar serba gitu. Terus udah penuh rumah. Kami juga bersukacita karena Tuhan menentukan siapa yang menjadi tulang rusuknya, yang juga mengasihi Tuhan. Ternyata papa mamanya pun hamba Tuhan. Jadi luar biasa Tuhan menemukan segala sesuatunya. Karena itu kami menjadi bagian pokok doa kita untuk supaya Tuhan menentukan yang terbaik bagi dia. Kemudian bulan berikutnya Oktober, September, Oktober, ini November ya, Oktober. Nah, dapat kabar yang cukup menyusahkan kami. Koko saya sakit. Dia tidak mau bilang kepada keluarga, termasuk kepada semua saudara, karena takut kita susah. Karena dia diamkan penyakitnya, besarnya di leher itu sudah 8 kali 8,3 cm. Itu yang paling besar. Lalu nomor 2-nya 4 kali 7 cm. Bayangkan itu. Kenapa bisa begitu? Saya bilang. Dia bilang, setelah dia terjemahkan khotbah, karena koko saya juga rajin melayani Tuhan, terjemahkan khotbah dari bahasa Indonesia ke Mandarin di Gereja Tritunggal. Pengkhotbahnya katanya kenceng, saya kenceng. Pengkhotbahnya kuat, saya kuat. Akhirnya ini semakin membesar. Di situ dia kaget waktu lihat, waduh, kok tonjolannya besar sekali keluar gitu. Nah, saya bilang koko sih sudah seperti Stephen Tong, orang kenceng. Iya, gimana supaya semangat katanya kan. Ya akhirnya dia putuskan untuk ke Jakarta karena dipikirkan di leher begitu. Akhirnya dia ke rumah. Lalu satu kalimatnya, waktu dibawa ke dokter, dokter bilang bahwa biayanya sekian. Waduh, kami tidak sanggup. Terus ya udah dokter, kalau begitu kami pulang dulu begitu. Terus udah kok kalau gitu pulang Lampung aja lah. Kita sudah begitu, ya udah deh pulang. Udah, nanti gampang lah tiketnya kok. Udah, waktu sudah rencana pulang, tiba-tiba besoknya, gimana kok jadi nggak? Kalau jadi kita cari tiket nih. Itu hari Senin, saya ingat sekali. Dia bilang, nggak usah lah, nggak jadi deh. Terus dia bilang sama Pak Denny, Den, Koko masih menunggu mujizat Tuhan. Terus saya ingat khotbah kemarin bahwa bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak. Itu keyakinan kami. Terus Pak Denny bilang gini, Kok, kalau Tuhan mau sembuhkan, sekarang sembuh. Koko saya rindu benjolan itu hilang. Sembuh kok. Tapi kalau Tuhan tidak lakukan itu, juga akan ada mujizat yang lain. Kita akan operasi, tapi akan ada mujizat. Kita berdoa waktu itu. Lalu dokternya udah pesan begini, nanti kalau sudah Bapak udah ada dananya, Bapak hubungi saya lagi gitu. Iya deh. Ya sudah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian hari Senin, kita juga nggak tahu dokter bedah yang mana. Nggak tahu. Namanya Buta. Waktu saya tanya sama Bu Heni, Dokter Heni, Bu, gimana Bu menurut Ibu diagnosa seperti ini? Dia hanya ngomong singkat sekali. Bu, biasanya dokter akan anjurkan operasi. Oh iya Bu, sudah gitu. Akhirnya kami berembuk, berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dokter yang menangani ini bilang begini, Pak, ke dokter ini aja, dokter bedahnya. Ya sudah, kita ikut. Dan luar biasa, ini saya saksikan di PD kami, luar biasa. Pada waktu koko saya dioperasi,
cepat sekali, sedangkan kiri kanan meninggal. Waduh, saya juga, Pak, tuh meninggal, terus sebelah sini meninggal. Waduh, saya juga gimana gitu ya. Waktu koko saya mau masuk takut kok, takut katanya gitu kan. Ya udah masuk. Lalu dokternya bilang keluar bawa hasilnya 2 itu, dia bilang begini, Bu, kita periksa dulu ganas atau tidak ini. Kemudian kami sudah takut lagi, aduh kalau ganas bagaimana ya, harus kemo. Sebentarnya dia panggil, masuklah saya, Yung, Pak Yeni sama Victor, dengan hati yang berdebar-debar ya, di Medistra kita operasi itu, karena dokternya hari Senin di Medistra. Terus dia bilang, tidak ganas. Waduh, puji Tuhan deh. Karena dia tahu kami minta kelas yang paling minim harganya, kemudian jangan ditahan lama-lama. Dia bilang apa? Rebo boleh pulang deh. Bayangkan, Senin operasi, Selasa, Rebo pagi boleh pulang. Sedangkan besar sekali di sini. Wah, pakai selang ya, keluarkan apanya, kotorannya. Lalu waktu pembayaran apa yang terjadi Bapak Ibu? Dokternya bilang apa? Didiskon 50%. Nggak kita kenal dokternya, nggak kita tahu dokternya, hanya kami, koko saya terus terang bahwa kami tidak ada dana sebesar itu. Dipotong, bayangkan, orang yang tidak kita kenal. Saya pikir itu mujizat Tuhan yang paling luar biasa yang kami alami di akhir tahun ini lagi. Lalu dia bilang, waktu koko saya datang, dia kan naik travel, kok nggak naik pesawat itu. Wah, jangankan pesawat dok, jet pun saya naik kalau saya ada biaya, dia bilang gitu. Kan dia juga canda gitu ya. Nah, sampai duit tiket pun dokter kasih untuk pulang ke Lampung. Luar biasa. Bagi saya itu mujizat. Tidak kami kenal dokter itu siapa, termasuk dokter bedahnya. Dokter bedahnya itu saya dengar direktur rumah sakit dan lain. Luar biasa, mujizat Tuhan. Jadi kita semua bersuka cita sehingga apa yang kita kumpul, uang itu cukup untuk membayar rumah sakit. Bagi saya itu mujizat yang luar biasa. Ya, jadi inilah keindahan yang Tuhan tolong, yang Tuhan buat. Kemudian yang berikutnya berkat Tuhan yang lain, anak kami itu udah doain mama gitu, bahwa kalau ada karya wisata, dia pengen bisa ikut ke Bali dan Jogja. Karena aku belum pernah lihat Bali Jogja itu. Karena tiap tahun lalu pergi, dia nggak bisa ikut. Kita bilang jangan kok, biayanya besar. Kita tabung dulu. Kemudian betul, akhirnya pada waktu guru-guru panggil orang tua murid, nah di situ boleh cicil bayar, dia bisa ke Bali dan Jogja. Saya takut sebenarnya melepaskan. Lihat bus aja saya sudah takut sekarang. Saya lihat busnya dari jauh, saya lihat dia pergi dari jauh. Karena waktu naik bus itu aja saya udah takut sekali. Dia bilang, Mama nggak usah takut begitu. Ya kalau ada air nanti kita laut, ketemu apa, jangan mandi ya. Saya bilang gitu kan. Dia bilang, Ma gimana nggak mandi? Itulah sukacita kami, mandi ya. Jangan mandi, saya bilang. Dia bilang, nggak apa-apa Ma, dia bilang gitu. Akhirnya dia pergi dengan saya takut sekali ya, lepaskan itu. Tapi akhirnya betul Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dia pulang, dia bilang, Ma, itu apa? Aku bawa oleh-oleh. Bagi saya orang tua itu sangat sukacita karena itu uang dia. Kami nggak kasih uang, itu uang tabungan dia. Ini mah sisa uangku, dia kasih lihat ada 3 lembar 2.000. Inilah sisa uang mah. Di Jogja dia SMS mah, aku nggak bisa beli oleh-oleh lagi di Jogja ini. Saya bilang nggak apa-apa, lihat-lihat aja ya, lihat-lihat aja. Nah kemudian Pak, aku bawa papa ini, aku bawa mama ini, aku bawa Ani. Bapak langsung gantung di dinding. Bagi kami itu sebuah yang yang membuat kita terharu. Jadi saya senang sekali bahwa semua Tuhan tolong, Tuhan rancang, walaupun ada suka dukanya, tetapi semua Tuhan tolong. Sehingga bulan Desember ini pada tanggal 3 keponakan saya akan menikah. Itu juga anugerah Tuhan bagi keluarga. Karena kalau bukan Tuhan, semuanya nggak bisa berjalan dengan seperti apa yang dipimpin ini ya yang terjadi. Puji Tuhan,
Itulah kesaksian saya bahwa kita jangan kendor mengiring Tuhan, walaupun mungkin tidak selalu senang yang Tuhan izinkan, tapi juga ada kesulitan.